dalam kita melaksanakan nisfu Sya'ban, Allah masih izinkan umur kita panjang untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup daripada seluruh nabi. Bahkan ada seorang tokoh dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hart. Beliau mencatat 100 tokoh yang ada di dunia ini. Di dalamnya ada Hitler, Napoleon Bonaparte, Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi dari 100 tokoh itu dicatat di nomor pertama nama Muhammad. Ketika ditanya, "Hei Michael Hart, kau itu tidak seakidah dengan Muhammad, kau tidak seagama dengan Muhammad, kenapa kau catat di urutan pertama nama Muhammad?" Lalu Michael Hart menjawab, "Muhammad itu bukan sekadar pemimpin umat Islam, tapi Muhammad adalah pemimpin di dunia ini." Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selaku umat beliau di akhir zaman ini terus menjalankan sunnah-sunnahnya, memperbanyak selawat kepadanya, hingga nanti hari kiamat kita bisa ikut rombongan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Otib menyampaikan khutbahnya, Otib ingin berwasiat kepada para jamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mikirin tentang obat penyakit jasmani kita, tapi lupa untuk memikirkan obat tentang penyakit rohani atau hati kita. Padahal kalau penyakit jasmani kita tahu, orang lain tidak tahu. Tapi kalau penyakit hati kita sendiri tidak tahu, orang lain tahu. Penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia kita saja, tapi kalau penyakit hati menghancurkan dunia, menghancurkan akhirat. Maka tirakat yang paling sulit di akhir zaman ini, bersihkan hati kita, mensucikan hati. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ali Al-Khawas. Di dalam kitabnya beliau kasih bocoran kepada kita. Apa kata Syekh Ali Al-Khawas? Dawa'ul qalbi khamsatu asya'ah. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Kalau yang 5 perkara ini kita bisa jalankan, insya Allah hati kita bersih dan jauh hati kita dari kotor, jauh dari dengki, jauh dari memfitnah, jauh dari menjelek-jelekan, jauh dari merendahkan orang lain. Apa yang pertama kata beliau obat hati? Qiraatul Quran bitadabburi. Baca Al-Quran setiap hari dan amalkan apa-apa yang ada isi di dalam Al-Quran itu. Ayo kita menuju hadis Rasul. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Rasul? Siapa orang dari golongan umatku yang selama hidupnya istiqomah baca Al-Quran, keadaan kaya dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan miskin dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan banyak duit dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan tidak punya duit dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran. Besok pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada siapa umatku yang selama hidupnya istiqomah baca Al-Quran.
sayang 1000 sayang. Sekarang ini kita lebih istiqomah memegang handphone dibanding Al-Quran. Ayo kita introspeksi diri. Mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita, di sisa umur hidup kita ini, bisa kita istiqomahkan membaca Al-Quran kita, sehingga nantinya di Ramadan kita tidak kaget untuk melancarkan menghatamkan Al-Quran. Dan kita berharap nanti hari kiamat Al-Quran bisa kasih kita pertolongan berkat istiqomah kita selama hidup membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Kata Syekh Ali Al-Khawass, obat hati, baca Al-Quran dan amalkan apa-apa ayat isi di dalamnya. Yang kedua, kata Syekh Ali Al-Khawass, yaitu obat hati wa qala'ul batni, mengkosongkan perut. Artinya apa? Yaitu berpuasa. Tinggal menunggu 2 minggu lagi kita akan jumpa dengan Ramadan. Berapa banyak tahun lalu puasa kita yang batal? Apakah sudah kita kodok, kita ganti puasa kita yang tahun lalu di bulan Sya'ban ini? Ayo kita persiapkan diri kita. Yang belum dikodok, yang belum diganti, ayo kita ganti puasa kita yang tahun lalu di bulan Ramadan pernah ada yang batal di bulan Sya'ban ini. Agar apa? Kita berharap di tahun ini Allah takdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua, kata Syekh Al-Khawass, obat hati, yaitu mengkosongkan perut, artinya berpuasa. Bahkan kata Rasul, sumu tasiu, berpuasalah kalian agar badan kalian sehat. Amin insya Allah. Yang tiga lagi, di lain waktu, lain kesempatan, mudah-mudahan yang dua ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah jauhkan kita dari kotornya hati, penyakitnya hati, dan Allah bersihkan hati kita. Dan kita berharap di tahun ini Allah izinkan kita untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Ini saja khutbah yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'anikum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Allah subhanahu wa ta'ala bi amri tanafi bi nafsi wa sanna bi malaikatin bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna taslima. Warda Allahumma arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا دافع المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان.
والإحسان وإيتاء ذي القربى والبشر والضرورة لعلكم تذكرون واشكروا عليه يشكركم واشكروا على أن يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.